Aku merasa begitu bodoh selama ini percaya kepada Bimo, hingga tanpa sadar telah menyerahkan semuanya, termasuk perusahaan, ungkap Jenny kepada Fadli. Sementara Fadli hanya diam, mendengarkan sambil fokus mengemudi. Salahkah jika aku sekarang ingin balas dendam? Tanya Jenny sambil menatap Fadli. Fadli menoleh, mengalihkan pandangan dari jalanan untuk melihat Jenny. Aku ingin merebut kembali semua milikku, rumah, perusahaan, dan suamiku, ucap Jenny lagi. Fadli menghela napas panjang begitu mendengar perkataan Jenny. Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Tanya Fadli serius. Aku butuh bantuanmu, Fadli, ucap Jenny sembari menatap mata Fadli. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu? Tanya Fadli tanpa rasa ragu. Sebenarnya Fadli tidak membenarkan niat balas dendam Jenny, tetapi mengingat Bimo telah merampas semua miliknya, Fadli bersedia untuk membantu Jenny. Kehidupan Bimo dan Bella dilalui dengan penuh warna kebahagiaan. Sudah setengah tahun ini mereka tak lagi mendengar kabar tentang Jenny, bahkan tak berniat mencarinya. Bimo mulai sibuk bekerja mengurus pekerjaan, sementara Bella diam di rumah menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya. Sayang, aku pulang, teriak Bimo yang baru saja kembali dari kantor. Bella bergegas menyambut kepulangan suaminya dari kantor dengan ekspresi bahagia. Halo anak ayah, hari ini kau tidak nakal kepada ibumu kan? Bimo mengajak bicara bayi yang ada di dalam perut Bella sembari mengusapnya. Senyum di bibir Bimo langsung menular kepada Bella. Dia pun merasa kebahagiaan yang dirasakan suaminya. Entah kenapa, akhir-akhir ini Bella merasa sangat nyaman berada di dekat Bimo. Dia merasa berat jika harus berpisah dari suaminya. Padahal sebelumnya dia sudah berencana untuk meninggalkan Bimo selamanya dan hidup bersama Andre, kekasihnya. Sejenak, perlakuan manis dan lembut Bimo ini membuat Bella nyaman dan terlena, sehingga dia melupakan kekasihnya, Andre. Bella pikir mungkin semuanya itu terjadi karena hormon yang biasanya sering terjadi pada wanita hamil. Mas, kamu pernah ada kepikiran tentang Jenny enggak? Kening Bimo mengerucut menatap sang istri. Dia tidak mengerti mengapa tiba-tiba Bella menanyakan Jenny. Jenny kok seperti menghilang begitu saja setelah resmi bercerai. Kira-kira kenapa ya? Tanya Bella. Ya, tentu saja dia penasaran tentang kabar Jenny sekarang. Bahkan dia sudah mencoba mencari tahu lewat orang-orang bayarannya, tetapi mereka tidak bisa menemukan keberadaan mantan istri suaminya itu. Kenapa tiba-tiba kamu ingin tahu kabar wanita itu? Selidik Bimo. Aku hanya penasaran saja, karena dia tiba-tiba menghilang, ungkap Bella. Jangan-jangan dia sedang merencanakan sesuatu untuk balas dendam kepada kita, ungkap Bella lagi. Jenny itu wanita lemah, mana mungkin dia bisa balas dendam kepada kita. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap kita, ujar Bimo tenang. Dalam pikirannya Bimo menganggap bahwa mantan istrinya itu seorang wanita lemah yang tak bisa melakukan apapun selain menuruti semua keinginannya. Itu sebabnya wanita itu bisa ditipu dengan mudah. Sudah malam, cepat tidur. Bella langsung mengangguk setuju.
Dia membenamkan wajahnya pada dada bidang Bimo, mencari posisi ternyaman. Keesokan paginya, seperti biasa, Bimo akan ke kantor, sementara Bella menunggu di rumah. Bersamaan dengan kepergian Bimo, Andre nekat datang mengunjungi Bella di rumahnya. Andre turun dari mobilnya, berjalan menuju ke depan pintu rumah yang ditempati kekasihnya bersama sang suami. Dengan tenang dan tanpa rasa takut, pria itu menekan tombol bel untuk memanggil pemilik rumah. "Siapa? Apa mungkin Mas Bimo balik lagi karena melupakan sesuatu?" Bella bertanya pada dirinya sendiri. Bella segera beranjak menuju pintu. Simbo yang bekerja di rumahnya sedang pergi ke pasar dan belum kembali ke rumah. Jadi saat ini dia benar-benar sendirian. Bella terkejut, bukan Bimo yang ada di balik pintu, melainkan Andre. "Andre, sedang apa kamu di sini?" tanyanya dengan suara yang terdengar cemas, seperti takut ketahuan. Dia menyembulkan kepalanya keluar untuk melihat sekeliling, berharap tidak ada yang melihat kedatangan Andre. "Memangnya kenapa? Aku datang karena sangat merindukanmu. Andai kau tidak mengabaikan aku, mungkin aku tidak akan nekat seperti ini," ujar Andre tenang. "Gimana kalau sampai Mas Bimo melihat kamu di sini?" Bella terlihat sangat cemas, takut Bimo melihat Andre ada di rumahnya. "Dia tidak akan tahu. Aku memang sengaja menunggunya pergi dulu agar bisa menemuimu di sini," ucap Andre. Tak ada gunanya dia melawan Andre sekarang, karena sekeras apapun dia mengusirnya, kekasihnya itu tidak akan mau pergi begitu saja tanpa hasil. "Hai anakku, bagaimana keadaanmu sekarang? Apa kau merindukan ayahmu ini?" tanya Andre sambil mengusap perut Bella. "Rumah ini sangat luas. Kau pasti sangat nyaman tinggal di sini," ucap Andre. Seperti tak ada kata-kata, Bella hanya menjawab dengan gumaman saja. "Maaf karena aku tidak bisa menghubungimu akhir-akhir ini," ucap Bella beberapa saat setelah terdiam cukup lama. "Gerak-geriku selalu diawasi Bimo. Dia benar-benar tidak membiarkan aku pergi kemanapun tanpa seizinnya," jelasnya. "Berapa lama lagi kita akan seperti ini? Apa kau tahu? Aku benar-benar tersiksa," terang Andre serius. Bella tak menjawab. Sepenuhnya dia paham apa yang dirasakan oleh kekasihnya itu. Namun saat ini dia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa untuk keluar dari jerat Bimo. Bella terperangkap dengan rencana yang sudah dia buat sendiri. Bella memeluk Andre seolah dia pun merindukannya. Ya, memang dia merindukan kekasihnya itu, tetapi rasa itu sudah tak sebesar dulu. Andre tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia membalas memeluk, mengusap punggung Bella dari atas ke bawah. Tangan pria itu bergerilya meraba dada Bella dengan mudah, seirama dengan sentuhan sensual yang diciptakan bibirnya. Sementara itu Bella hanya pasrah membiarkan semuanya terjadi sebagai tanda permintaan maafnya karena akhir-akhir ini telah mengabaikan kekasihnya itu. Namun saat tangan itu berpindah ke bagian bawah, Bella segera menahannya. "Kenapa?" Bella menggelengkan kepalanya. "Kita tidak bisa melakukannya di usia kandunganku yang sudah membesar seperti ini," jelas Bella. "Tapi aku tidak tahan lagi," ucap Andre sembari menunduk melihat ke bagian bawah miliknya yang sudah menyembul, tak sabar ingin segera memasuki guanya.
Brak! Suara benda yang terjatuh itu membuat Bella dan Andre tiba-tiba terperanjat kaget. Refleks keduanya langsung melihat ke arah sumber suara. Bella terkejut melihat Simbok yang berdiri di dekat pintu, sementara di bawah kakinya berserakan sayuran yang baru saja Simbok beli di pasar. Maaf, Simbok gak sengaja menjatuhkannya. Wanita berusia sekitar 50 tahunan itu langsung membereskan belanjanya yang berceceran di lantai. Tak lama kemudian, Simbok langsung bergegas ke dapur dengan langkah tergesa. Dre, sebaiknya kamu pergi sekarang juga, ucap Bella sembari memperlihatkan seraut wajah yang nampak terlihat cemas. Beruntung kekasihnya itu mengerti. Dia langsung setuju untuk pergi, meskipun seraut wajahnya sedikit ditekuk. Bella ikut mengantarkan Andre hingga ke depan pintu agar bisa memastikan kekasihnya itu benar-benar pergi. Dia mendekatkan kepalanya lalu mengecup singkat bibir Bella. Setelah itu dia menunduk mengusap perut buncit kekasihnya dengan lembut. Baik-baik di sana ya anak papa. Nanti jika waktunya sudah tiba, kita akan tinggal bersama-sama, ujarnya sembari mengecup lembut perut Bella.